Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini berjudul Tuhan adalah Raja segala Raja. Kita akan membaca dari kitab Mazmur 97 ayat 1-12. Cukup panjang pembacaan kita, tapi biarlah ayat-ayat ini akan membawa kita kepada satu pemahaman tentang Tuhan yang adalah Raja segala Raja. Mazmur 91 ayat 1-12. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dengan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala akan segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarkannya dengan sukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Raja ini merupakan suatu pernyataan kebenaran yang sangat besar yang dibentangkan dalam Mazmur ini. Raja ini bukan hanya memiliki daerah teritori yang terbatas, tetapi luas daerah yang tidak terbatas. Dia yang menjadikan alam semesta dan isinya. Dia pula yang memerintah dan menguasai segalanya. Dia yang mengatur, Dia yang berkuasa, Dia yang memberikan pergerakan, kekuatan, hukum, amanat, keberhasilan, dan menciptakan peristiwa demi peristiwa di seluruh alam semesta. Dalam keadilan Dia berkuasa, sebab keadilan itu merupakan tumpuan taktanya. Semua perintahnya adalah adil dan akan selalu demikian. Keadilan dan penghakiman merupakan dasar taktanya. Mazmur 97 ini melukiskan 4 hal dari kerajaan Allah. Yang pertama, di ayat yang kedua adalah bahwa keadilan dan kebenaran adalah dasar dari taktanya. Kemudian yang kedua, di ayat yang pertama sampai 6 juga ayat 9 menyatakan tentang kuasanya yang memerintah seluruh alam semesta. Kemudian di ayat yang ketujuh berbicara tentang kemenangannya atas ilah-ilah palsu, penguasa-penguasa palsu. Apapun itu tidak akan dapat mengalahkannya. Dan di ayat 8-12 dituliskan di situ ada sukacita yang besar bagi orang-orang benar yang ada di dalamnya. Jika kita mengamati keempat hal dari Mazmur 97 ini, maka kita akan dapati bahwa apa yang merupakan kenyataan dari kerajaan Allah pasti akan mempengaruhi hidup kita di dunia ini. Dan pemerintahan kerajaan Allah telah mempengaruhi seluruh dunia. Pemerintahan Allah tidak hanya mencakup lingkup rumah ibadah, juga tidak hanya sebatas kepada kehidupan umatnya, tetapi berdampak kepada seluruh umat manusia. Seruan untuk bersukacita ditujukan sampai ke pulau-pulau, menunjukkan bahwa pemerintahan Allah merangkul seluas alam semesta. Pernyataan bahwa Allah adalah Raja yang mengatasi semua bangsa bukanlah slogan semata. Di dalam Kristus Yesus, kerajaan Allah sudah ditegakkan. Tidak ada berhala atau ilah apapun yang dapat bertahan di hadapan kedahsyatan kemenangan Kristus di kayu salib. Jadi ingatlah ini,
Tuhan adalah Raja yang pemerintahannya mengatasi segala bangsa dan kuasa yang ada. Pemerintahannya tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Dan kita adalah warganya, warga kerajaan Allah. Jadi kita harus sangat-sangat bersyukur bisa menjadi warga kerajaan Allah yang dilakukan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah sebagai warga kerajaan Allah, bukan dengan harga yang murah, tetapi dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang sesungguhnya seharusnya kita tidak layak untuk menjadi warga kerajaan Allah karena dosa, tetapi Dia merela mati untuk menebus dosa kita, menguduskan kita, menjadikan kita orang-orang benar, orang-orang yang kudus, dan menjadi warga kerajaan Allah. Dan ini hal yang harus sangat-sangat kita syukuri. Namun tidak cukup sampai di sini. Kita juga harus memberkati dunia ini, menjadi saksi sebagai warga negara kerajaan Allah dan menyampaikan kabar baik ini, sehingga banyak orang juga bisa dimenangkan sebagai kerajaan Allah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadari bahwa kita bukan warga negara dunia, sekalipun selama kita hidup di dunia kita adalah warga negara dunia ini, warga negara Indonesia. Tetapi dalam dimensi roh kita adalah warga kerajaan Allah yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia, yang mempunyai hal-hal yang sangat-sangat berbeda, yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dunia ini. Dan kita harus mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah, dan kita tidak seharusnya lagi hidup sebagai orang-orang duniawi yang berdosa, tapi kita hidup sebagai orang-orang kudus, warga kerajaan Allah, dan kita mencerminkan kemuliaan Allah di dunia ini, sehingga kita boleh menjadi kesaksian dan banyak orang boleh dimenangkan juga untuk menjadi kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah warga kerajaan Allah yang Kau beli dengan harga yang mahal. Kami tidak mau menyia-nyiakan hal ini Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami. Kami mau menjaga nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mencerminkan kemuliaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih atas pilihan-Mu bagi kami untuk menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.